Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berhadiah Al-Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat dari beliau kelak di padang mahsyar bi barakatil Fatihah. Kedua, Al-Fatihah buat para alim ulama, para aulia, para tuan guru kita, para asatidz kita, para guru-guru kita yang telah mendahului kita lalu meninggalkan ilmu pengetahuan yang wajib kita sampaikan. Semoga dijadikan kubur taman mereka menjadi taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup dapat mewarisi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dunia akhirat dari para tuan guru dan para ulama dan guru-guru kita itu. Semoga kita diberikan kesehatan yang sempurna jasmani dan rohani. Semoga kita selalu ditakdirkan untuk senantiasa berbuat taat, dijauhkan dari berbagai macam maksiat dan mungkarat. Mudah-mudahan pula Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah barakah dengan cara mudah, menjadi bekal kita beribadah untuk bertakarrub kepada Allah dan kelak bersama para ulama dan aulia bersama tuan guru tuan guru kita dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus barakatil Fatihah. Kemudian untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita, ayah, ibu kita, kakek dan nenek, paman dan bibi, semua orang-orang yang dekat kita, semoga diampuni segala macam kesalahan dan dosanya, diterima segala macam amal ibadahnya, kemudian dijadikan kubur mereka taman-taman surga, bukan jurang neraka. Kita mohonkan juga semua keluarga kita yang sakit, semoga digantikan penyakitnya dengan kesehatan yang sempurna, diberikan usia panjang, sehat walafiat, yang kesulitan untuk mendapatkan rezeki supaya diberikan kemudahan, yang sengsara diberikan kebahagiaan, yang susah diberikan kesenangan. Bagi anak-anak kita yang menunggu masa pengumuman, baik pengumuman sekolah, ujian sekolahnya maupun yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun yang sudah pergi ke luar negeri untuk mencari ilmu dan mencari rezeki, semoga mereka diberikan ilmu dan rezeki yang bermanfaat dunia akhirat, dijauhkan daripada berbagai macam fitnah bala, daripada segala macam tantangan dan rintangan. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzurrina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lidaina jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah qulubana bil arifin wa alimna ulumal anbiya'i wal mursalin. Waj'alna minal ulama'il amilin wa akrimna bi karamatil awliya'il arifin waj'alna minal awliya'il muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an.
La tarfa'an ila gairihi hajatan. La tarfa'an, jangan kau mengangkat, janganlah kau mengangkat ila gairihi, kepada selain Allah, hajatan, akan keperluan, akan hajat. Huwa muriduha, padahal dia Allah yang mendatangkan hajat itu. Padahal dia Allah yang mendatangkan hajat itu alaika, atas engkau. Fa kaifa yarfa'u gairuhu, maka bagaimana akan bisa mengangkat oleh selain dia? Bagaimana akan bisa mengangkat oleh selain dia? Makana huwa lahu, apa yang adalah dia Allah Subhanahu wa taala, lahu, baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, wadi'an, menaruh, man la yastati'u, orang yang tidak mampu, ayyarfa'a hajatan, bahwa dia mengangkat akan keperluan, an-nafsi, daripada dirinya sendiri. Fakaifa yastati'u, bagaimana dia akan mampu? Bagaimana dia akan mampu ayyakuna laha, bahwa ada baginya, an gairihi rafi'an, daripada orang lainnya dia sebagai pengangkat. Idza awradallahu ta'ala, idza awradallahu, apabila mendatangkan oleh Allah Ta'ala, alaika, atas engkau, hajatan, satu keperluan, au anzala bika, atau dia menurunkan dengan engkau, nazilatan, akan suatu penurunan, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annahu la rafi'alaha, bahwasanya tidak akan ada yang mengangkat baginya, tidak akan ada yang mengangkat baginya siwahu, selain daripada dia. Karena yastahilu ayyarfa'a gairuhu, mustahillah bahwa mengangkat oleh yang lainnya, makana huwa lahu wadi'an, yaitu apa yang ada dia yang menaruh baginya, li thubuti tauhidihi, karena tetap pengesaannya, fi alla fa'ila siwahu, pada bahwa tidak ada yang melakukan selain daripada dia, tidak ada yang melakukan selain daripada dia, selain daripada Allah. Wa izdan, karena huwa ghalibun ala amrihi, dia yang maha menang atas perkaranya, dia yang maha menang atas perkaranya. La yughalibuhu ahadun, tidak ada yang bisa mengalahkan dia selain seseorang, tidak ada yang bisa mengalahkan dia oleh seorang. Wa yastahilu ayyarfa'aha, dan mustahil bahwa dia mengangkatnya, angka daripadamu, bahwa mustahil akan dapat mengangkatnya daripadamu, man la yastati'u, orang yang tidak mampu, ayyarfa'aha, untuk mengangkat dia, an-nafsi, daripada dirinya sendiri. Lau nazalat bihi, jikalau dia menurunkan dengannya, li thubuti ajzi, karena tetap kelemahannya, kelemahan yang lain itu, wadu'fi, dan kelemahannya, wa minal mahali, dan di antara yang mustahil, ta'alluquka fi hajatika, masih bergantungmu pada keperluanmu, biman huwa muhtajun mitluka, biman huwa muhtajun,
dengan orang yang berkehendak seperti engkau. Dengan orang yang berkehendak seperti engkau. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian mereka, man ya'tamada ala ghairillah, siapa saja yang berpegang atas selain daripada Allah. Siapa saja yang berpegang atas selain daripada Allah, bahwa fi gururin, maka berarti dia dalam suatu tipuan. Maka dia berada dalam suatu tipuan. Mimma la yadumu, daripada apa yang tidak abadi. Wala yadumu syai'un siwahu, dan tidak ada yang bisa abadi sesuatu selain daripada Allah. Tidak ada yang bisa abadi sesuatu selain daripada Allah. Wa huwa daimul qadimu, dia yang abadi, dia yang maha terdahulu. Dia yang maha abadi dan dia yang maha terdahulu. Alladzi lam yazal, yang senantiasa. Wala yazalu, dan dia tidak akan pernah hilang. Wa ata'uhu, dan pemberiannya, wa fadluhu, dan kelebihannya, karunianya, daimani, akan abadi juga. Fala ta'tamid, maka janganlah kau bersandar, jangan kau berpegang teguh. Jangan kau berpegang teguh illa ala may yadumu alaika, kecuali atas orang yang senantiasa atas engkau, yang mengabadikan, maksudnya atas engkau, minhu daripadanya, al-fadla, akan kelebihan wal ata'a, dan pemberian. Fi kulli nafsin, pada setiap napas, wahinin, dan setiap waktu, wa awanin, dan setiap tempat, wa zamanin, dan setiap masa. Qala Ata' al-Khurasani, qala Ata'ul Khurasaniyu, telah berkata seorang waliyah bernama Ata' al-Khurasani radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridha daripadanya. Laqaitu Wahb bin Munabbih, saya telah bertemu dengan Wahab bin Munabbih fit tariq, di perjalanan. Saya telah bertemu dengan Wahab bin Munabbih di perjalanan. Fakultu, lalu saya mengatakan, hadithni hadithan ahfazuhu anka. Hadithni, coba kau ceritakan kepadaku, hadithan, suatu hadis, ahfazuhu anka, yang saya bisa hafal dia daripada engkau. Fi maqami, dalam pendirian saya. Wa ujizu, dan akan saya luluskan dia. Qala, lalu si Wahab bin Munabbih berkata, auhallahu ta'ala ila Dawuda, telah mewahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, mudah-mudahanlah atasnya rahmat dan selamat. Ya Daud, hai Daud, ama, perhatikanlah olehmu, ama, perhatikanlah olehmu, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, demi keperkasaanku dan keagunganku, la yastansiru bi abdun, tidak minta tolong denganku seorang hamba, tidaklah minta tolong denganku seorang hamba min ibadi, daripada hamba-hambaku, duna khalqi, yaitu terhadap makhlukku, a'lamu dzalika, saya tahu yang demikian itu, saya tahu yang demikian itu, min niyati, dari niatnya, fatakiduhus samawatu sab'u, maka menipu dia oleh 7 lapis langit, wa man fihinna, dan orang-orang yang ada di 7 lapis langit, wal ardun,
dan yang ada di wal araduna sab'u dan bumi-bumi yang 7, wa man fihinna dan orang-orang yang ada pada bumi yang 7 itu, illa ja'altu lahu, kecuali ja'altu lahu, aku jadikan baginya minhunna daripada mereka itu semua, farajan wa makhraja, yaitu kelapangan dan jalan keluar. Ama wa izzati, perhatikanlah olehmu demi perkasaanku, wa jalali dan keagunganku, wa azamati dan keagunganku, kebesaranku. La yasta'simu abdun min ibadi, tidaklah minta perlindungan, tidak minta pemeliharaan abdun oleh seorang hamba, min ibadi daripada hamba-hambaku, bimakhluki dan makhluk, duni, yaitu selain daripada aku. A'lamu dzalika miyatihi, saya tahu yang diberikan daripada niatnya. Illa qata'tu asbabas samawati, kecuali aku putuskan daripadanya asbabas samawati, hubungan 7 lapis langit, min dunihi, selain daripada dia. Wa asakhtul arda min tahtihi, dan saya keroposkan bumi dari bawahnya. Saya keroposkan bumi dari bawahnya. Wala ubali, lalu saya tidak pernah peduli. Fi ayyi wadin halaka, di lembah manakah dia akan binasa. Saya tidak peduli dia akan binasa di lembah mana. Pada ibarat yang sebelumnya kemarin kita sudah baca, di situ ada 2 hikmah. Ada 2 hikmah. Maka dalam 2 hikmah itu yang pertama dikatakan, orang yang bersahabat, artinya bersahabat bersama orang yang tidak redha terhadap dirinya, walaupun dia bodoh, itu lebih bagus ketimbang dia bersahabat dengan orang yang redha terhadap dirinya, walaupun dia alim. Karena tidak mungkin orang alim itu akan redha terhadap nafsunya, dan tidak mungkin orang bodoh itu tidak akan redha terhadap nafsunya. Jadi hikmah yang kita baca kemarin itu menggambarkan bahwa ciri orang itu yang betul-betul berilmu adalah apabila tidak pernah suka terhadap nafsunya. Dia tidak suka ditaklukkan oleh nafsunya. Dia tidak suka mengabdi kepada nafsunya. Sebaliknya, ciri orang yang bodoh itu adalah orang yang senantiasa takluk oleh nafsunya, senantiasa mengabdi kepada nafsunya. Karena memang begitu yang dikatakan oleh Rasulullah, al-kayyisu man danat nafsuhu hawaha wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'at nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Orang yang mulia, orang yang perkasa adalah orang-orang yang hawanya, orang-orang yang nafsunya selalu menaklukkan akan keinginannya, artinya tidak mau memperturutkan keinginannya, dan selalu beramal untuk kepentingan setelah dia mati nanti. Sebaliknya, orang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan keinginan dirinya dan selalu berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu kepada Allah tanpa ada realisasi dari keinginannya itu. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa sesungguhnya yang dibidikan dalam hikmah tersebut adalah jangan pernah bersahabat dengan orang yang suka memperturutkan keinginannya. Maka temanilah olehmu orang-orang yang tidak pernah suka memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, hikmah yang kita baca dulu adalah syu'aul basirati yushhiduka kurbahu minka. Waalaikumsalam. Sinar daripada basirah itu dapat memberitahukan, memperlihatkan kepada engkau
akan dekatnya Allah dari dirimu. Wa ainul basirati, sedangkan ainul basirah yushiduka adamaka liwujudihi, memperlihatkan kepada dirimu akan tidak adamu karena adanya Allah. Wa haqqul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudakan. Sedangkan hakul basirah itu memperlihatkan kepada dirimu akan adanya, tapi dia tidak mau memperlihatkan ketidakadaanmu dan keadaan dirimu. Nah, ini artinya kita dikasih tahu tentang apa itu yang namanya su'aul basirah dan apa fungsinya. Apa itu ainul basirah, apa fungsinya. Kemudian apa itu hakul basirah, apa fungsinya. Itu. Kemudian yang ketiga, berarti 4 yang kita baca kemarin itu. Kanallahu wala syai'un ma'ahu wa huwal ana ma alaihi kanan. Allah itu adalah yang ada. Tidak ada sesuatu bersama Allah. Dan Allah itu senantiasa keberadaannya yang sekarang itu seperti keberadaannya yang dulu. Tidak pernah berubah. Kemuliaannya tidak pernah bertambah dengan ibadahnya semua makhluk. Dan kemuliaannya tidak akan pernah berkurang dengan durhakanya semua makhluk. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah la tata'adda niyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. Jangan kau pernah melampaukan, artinya melewatkan akan niat keinginanmu itu kepada selain daripada Allah. Karena orang yang mulia itu adalah orang yang tidak pernah melewati Allah akan cita-citanya. Nah, inilah yang dipertegas oleh hikmah yang kita baca tadi. Jangan sekali-kali menyampaikan hajat keperluan kita kepada manusia, tetapi sampaikanlah dia kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Ini tataran para arifin. Sementara kita memang belum, karena belum kita coba mengadakan tahapan. Kita ini masih kabur kalau menurut pandangan orang-orang yang bertahap itu. Tahapan kita mungkin masih kabur. Kita sudah bisa masuk ke dalam semua ranah. Karena kita tidak pernah coba bertahap. Tahapan yang pertama kan taubat. Tapi kita juga sekarang ini sudah zahid. Kita juga sudah qanaah. Kita juga sudah tawaddu. Makanya dia masih kabur. Nah, kalau kita ingin formalisasi, kita bisa menargetkan diri. Kita formalkan dia. Misalnya kita coba 1 tahun tobat terus. Artinya dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Kita tidak akan pernah tergiur untuk meninggalkan kewajiban. Tidak akan pernah tergoda untuk melakukan perbuatan terlarang. Kalau ini sudah tidak ada, berarti kita sudah betul-betul tobat kita sudah maafan. Barulah kita menganjak kepada sabar. Bersabar. Ini puja harus riadah. Harus riadah. Nah, bagaimana caranya? Suruh orang di rumah untuk apa? Menguji kita. Istri misalnya atau anak. Suruh dia menyumpah nyenak kita. Apakah kita akan pukul dia atau kita biarkan dia? Suruh dia minta sesuatu yang tidak bisa kita layani. Nah, apakah kita terus selama 1 tahun misalnya sudah? Akhirnya kan dia sekedar menguji, nanti kan lama-lama juga dia berhenti. Kemudian kita masuk kepada redha. Nah, ini seterusnya terus tahapan semacam itu. Kalau sudah sampai kepada yang 10 itu saja, kita tidak memiliki hubul dunia, hubul jah, hubul yasa, hubul mal, maka kita bisa melakukan hal itu. Dan pada umumnya ini yang diceritakan oleh banyak para santri yang pulang dari Yaman terutama sekali, banyak para ulama itu dia menargetkan dirinya. Artinya tidak dibaiat secara khusus oleh para mursyid. Nah, itulah yang dinamakan baiat umum sebenarnya. Dia belajar melalui kitab,
kitab-kitab yang ditulis para ulama salafus saleh, terutama sekali yang berkaitan dengan tasawuf ini. Maka mereka langsung menargetkan diri seperti tadi tahapan-tahapannya. Sampai kepada akabah-akabahnya itu dia amalkan. Sehingga Habib Umar yang terkenal itu ceritanya begitu dia. Dia tidak ada yang membait dia, tidak ada yang membaiatnya. Nah, ini. Kita bisa seperti itu. Artinya, apakah kita ingin formalisasikan dengan tahapan-tahapan seperti tadi, atau biarkan kita bisa menilai sehingga pada suatu saat datang sesuatu yang kelihatan bertentangan dengan yang penyakit dengan taat batin yang 10 itu, atau hadir 10 atau salah satu daripada taat penyakit batin itu, kita bisa menyikapinya atau tidak. Nah, ini. Hikmah ini mengatakan, jangan kau sampaikan hajat keperluanmu kepada selain daripada Allah. Baik hajat untuk terpenuhi keinginan, atau hajat untuk diangkat segala macam kesulitan, bencana, dan bala. Karena apa? Karena kita tahu bahwa yang mendatangkan semua itu adalah Allah. Sementara makhluk ini semuanya adalah objek pasif. Objek pasif yang dipermainkan oleh kadar Allah. Kalaupun ada di dalam Al-Quran tentang adanya pengaruh daripada amaliyah kita secara syar'i, itu oleh para ahli tasawuf memandang dia sebagai ujian. Sebagai ujian. Bahwa di balik itu ada hikmahnya. Apakah kita tetap mengakui bahwa ini adalah reaksi saya, ini potensi saya, itu hasil ikhtiar saya. Sehingga banyak orang-orang yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu terus dia. Itu secara syar'i, ya, betul. Tapi itu tetap menjadi ujian. Sama dengan perintah kulu wasrabu, nanti di sini ada. Perintah kulu wasrabu wala tusrifu. Silakan kalian makan. Silakan kalian minum. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Artinya makan apa saja boleh. Yang penting jangan berlebihan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan semua yang thayyib-thayyib daripada apa yang saya berikan. Ini kan menurut syariat boleh. Menurut syariat boleh. Tapi itu tetap oleh para sufi mengandang dia sebagai suatu ujian. Makanya para sufi untuk tidak mengurangi nikmatnya di akhirat nanti, dia tidak akan pernah untuk menengok kenikmatan-kenikmatan secara berlebihan di dunia ini. Hakikat daripada ketika mereka puasa, hanya berbukanya hanya dengan air putih, kemudian nasi putih tanpa sayur mayur, itu sungguhnya adalah supaya tidak mengurangi kenikmatannya di akhirat itu nanti. Pada waktu dia nyahur juga begitu. Hanya air putih dengan nasi putih supaya tidak berkurang kenikmatannya. Karena otomatis itu semua akan bisa mengurangi kenikmatan. Pada sebuah kisah yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari rumah, tiba-tiba datang ke masjid. Dia lihatlah Abu Bakar sedang berdiri sholat tahajud di masjid. Tidak lama kemudian datang Umar bin Khattab lagi. Tidak lama kemudian datang yang lagi sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya banyak yang salat tahajud pada malam itu. Begitu pagi-pagi tiba, saat pada sudah selesai sholat, Rasulullah bertanya, kenapa tumben ini kita sama-sama bertemu di masjid untuk salat lail? Tidak bisa tidur di rumah ya Rasulullah. Kenapa? Ini perut tidak ada isinya. Air seteguk pun tidak ada yang diminum. Korma sebiji pun tidak ada yang dicicipi. Saya juga begitu, kata Rasulullah SAW. Ayo kalau begitu kita silaturahim ke rumah salah seorang sahabat. Sampai di rumah sahabat itu dia lihat bahwa di situ ada istrinya yang ada, suaminya sedang pergi mengambil air. Maka istri sahabat perempuan ini adalah menyuruhkan Rasulullah untuk duduk. Suami saya sedang mengambil air untuk kebutuhan hari ini. Begitu sahabat laki-laki ini pulang, dia mengatakan tidak ada orang yang lebih mulia dari saya sekarang ini. Karena didatangi oleh para tamu yang mulia. Langsung dia mengambil seekor anak kambing kecil yang masih muda. Kemudian disuruh istrinya untuk menyembelih. Kemudian dibikin rawon dengan itu roti. Sampai jadi
barulah dikasih Rasulullah untuk sarapan pada saat itu. Begitu Rasulullah menikmati dengan para sahabat, lalu dia pamitan dari sahabat ini, lalu Rasulullah mengatakan dengan firman Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ingat, semua nikmat itu akan bertanggungjawabkan di hadapan Qadirul Jalil kelak. Termasuk yang kita nikmati tadi ini, termasuk ini tidak ada yang ketinggalan. Yang dinikmati sekarang ini. Kata Rasulullah SAW. Yang dapat dari sahabat tadi. Inilah sebabnya orang yang siamnya itu sampai kepada siam khawasul khawas. Dia sesungguhnya tidak akan pernah tergiur oleh bayangan-bayangan bahwa es krim ini enak, kemudian pizza ini enak, kemudian sate ini enak. Tidak pernah tergiur. Yang ada dalam dirinya adalah Allah, 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 Allah. Setiap dia napas, begitu dia masukkan napas, disitulah zikir isbat. Begitu dia keluarkan, situ bisir mampi. Ketika dia memasukkan napas, dia hu. Ketika dia keluarkan Allah. Dari lapasnya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itulah puasa daripada kaum khawasul khawas. Kita ini makom kita masih di bawah awam. Karena masih tergiur oleh ada itu kenyaman. Melihat kenyaman di pinggir jalan, kita tergiur untuk menghirup airnya sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang dilakoni oleh para sufi. Ketika dia butuh sesuatu, tidak pernah menyampaikan hajatnya kepada manusia, melebihi dia mengajukan kepada Allah. Karena kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang tempat kami minta tolong. Ini artinya apa? Begini saja caranya, kita sampaikan hajat kita kepada Allah, nanti Allah yang membimbing. Membimbing kita untuk mendapatkan hajat itu lewat siapa? Karena seringkali memang atau pada umumnya ya, Allah tidak menurunkan hajat kita itu langsung di depan kita sedang mohon, tidak ada. Pasti melalui. Ini yang sering saya katakan, para petani dikirimkan oleh Allah rezekinya lewat tanah. Para sopir dikirimkan rezekinya oleh Allah lewat perputaran roda. Para pelayan dikirimkan rezekinya oleh Allah lewat kail mereka. Kemudian para pedagang dikirimkan rezekinya oleh Allah lewat para pembeli. Itu semua ada lewatnya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dan Sultanul Aulia yang lain juga seringkali begitu. Artinya tidak langsung diturunkan dari langit apa yang dihajatkan. Namun dia tidak pernah mengiktikadkan bahwa ini adalah merupakan pemberian daripada orang tersebut. Itu kalau dikatakan pemberian secara majazi. Baru dia boleh ambil setelah dia iktikadkan bahwa ini pemberian dari Allah. Nanti di dalam hikmah-hikmah berikutnya ada bahwa jangan pernah menerima suatu pemberian kalau kau masih mengiktikadkan pemberian itu adalah dari orang yang memberikan kamu, tapi iktikadkanlah Allah yang memberikannya. Nah, begitu juga tentang hajat keperluan kita. Nanti Allah akan mengirimkan kita lewat siapa? Dialah yang mengilhami. Dialah yang mengilhami. Ini pun masih tataran daripada sufi pertengahan. Sedangkan kalau sufi yang betul-betul sampai kepada yang hakul basirah seperti yang tadi itu adalah berkeinginan saja, tidak pernah malu dia berkeinginan kepada Allah. Dia malu hanya berkeinginan saja, apalagi menadahkan tangan untuk minta. Para arifin kan begitu dia. Itu yang kita pernah katakan bahwa kalau cintanya muridin diwujudkan dalam bentuk selalu berbuat taat kepada Allah. Sedangkan cintanya para zahidin selalu diwujudkan dalam bentuk banyak berdoa, banyak minta kepada Allah. Sedangkan cintanya kaum arifin, dia terwujud dalam bentuk memuji Allah, terus memuji Allah. Sehingga walaupun itu doa, dia robah, dia menjadi pujian. Itulah para arifin. Malu dia meminta kepada Allah. Karena apa? Dia sadar bahwa semuanya kan sudah ditentukan oleh Allah. Itu. Jadi,
Itu yang sudah kita pelajari dulu di awal-awal. Katakan ijtihaduka bima dumina laka wa takshiruka bima tuliba angka dalilun ala intimasi kalbika. Perjuangan kerasmu untuk mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dunia ini, lalu itu yang menyebabkan kamu menjadi lali untuk melakukan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilun ala intimasi qalbika. Itu sudah menjadi tanda bahwa hati kita sedang buta matanya. Jadi ainul basirah kita sedang buta. Nah, ini yang dimaksudkan oleh hikmah ini. Jangan menyampaikan hajat dan keperluan kita kepada selain daripada Allah. Baik hajat untuk diberikan apa yang kita butuhkan, atau hajat untuk diangkat apa yang mempersulit kita berupa musibah, penyakit, bencana, kesulitan dan kesulitan. Sampaikan saja kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Sampaikan dia kepada Allah. Ini pun masih seperti tadi itu, masih dalam bentuk kita pertengahan, masih tataran khawas, belum khawasul khawas. Kalau yang khawasul khawas, dia betul-betul malu untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Karena Allah Maha tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Baik itu kesulitan untuk diangkat ataupun selainnya. Begitu juga yang diberikan jawaban oleh Wahab bin Munabbih terhadap orang yang bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Sehingga menitik beratkan takluk kita hanya kepada Allah. Maka itu sebabnya kalau kita meminta sesuatu kepada Allah tapi masih bergantung kepada makhluk, berarti itu merupakan tanda bahwa kita sedang ditipu oleh dunia. Ini nanti bisa saja, yaitu hubungan kita dengan Allah melewati 7 lapis langit akan menjadi terputus. Kemudian pendirian kita di bumi ini menjadi keropos, sehingga kita dibiarkan di lembah sengsara mana kita akan meninggal dunia. Nah, ini adalah makna daripada hikmah yang kita baca pertama ini. Qala musannif rahimahullah taala, qala Muhammad bin Husain, telah berkata Muhammad bin Husain bin Hamdan, kuntu fi masjid Yazid bin Harun. Aku pernah berada di dalam masjid Yazid bin Harun. Wa kana ila janibi rajulun. Dan ada seorang di samping saya itu, seorang laki-laki. Kultuhu, saya tanya dia, Mas muka, siapa namamu? Siapa namamu? Faqala Sa'id, nama saya Sa'id. Faqultu ma kunyatuka? Lalu saya tanya lagi, apa kunyahmu? Qala Abu Usman, kunyah saya Abu Usman. Pasal itu lalu saya tanya dia, angkisati, daripada ceritanya. Bagaimana dia bisa berada di sini, teman-teman? Wa khabarihi, dan ceritanya. Faqala, maka Usman itu, Abu Sa'id yang namanya Abu Usman itu, atau Abu Usman yang namanya Sa'id itu, berkata, nafidat nafaqati, telah habis bekal saya. Fakultu, lalu saya katakan, wa man tu'amilu lima kad nazalabika, siapa yang kau harapkan bagi apa yang telah turun denganmu? Faqala Yazid, maka berkata Yazid, fakultu izan, maka saya katakan, kalau begitu la yas'abuka bihajatika, itu tidak akan bisa menolong kamu dan keperluanmu. Wala yanjahu talabuka, dan tidak akan bisa lulus permintaanmu. Wala yuballighuka amaluka, dan tidak bisa menyampaikan kamu oleh cita-citamu. Faqala, lalu dia berkata, wa ma ilmuka bihadza, bagaimana pengetahuan kau dengan ini? Rahimakallahu, mudah-mudahan memberi rahmat akan kau oleh Allah. Qultu,
inni qara'tu fi ba'dil kutubi, sesungguhnya saya pernah membaca pada sebagian kitab, annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, yaqulu dia berkata, wa izzati wa jalali wa judi wa karami, wa izzati demi keperkasaanku, wa jalali dan demi keagunganku, wa judi dan demi kedermawananku, wa karami dan demi kemuliaanku, wartifai dan demi ketinggianku, pauka arsy jauh di atas arasku, fi ului makani di ketinggian tempatku, la uqatti anna amala kulli mu'milin li ghairi, la uqatti anna, pertama lamul ibtida, nun taukid sakilah mubasyarah, menjadi penguat daripada pernyataan Allah. La uqatti anna, sungguh-sungguh kami akan putuskan amala kulli mu'milin, yaitu cita-cita, harapan semua orang-orang yang berharap li ghairi selain daripada saya, bil iyasi, dengan keterputusasaan, wala aksuwannahu saubal mudhillati, wala aksuwannahu, dan saya akan berikan dia pakaian saubal mudhillah, yaitu dengan pakaian kehinaan, indan nasi, di hadapan manusia. Saya akan berikan pakaian dengan pakaian kehinaan di sisi para manusia. Wala unhiyannahu min qurbi, dan saya akan menjauhkan dia dari dekat saya. Saya jauhkan dia dari dekat saya. Wala uqatti annahu min wusli, dan saya akan putuskan dia daripada sampainya dia kepadaku. Ayu amilu ghairi, apakah dia mengharapkan selain aku? Pinnawaibi, pada semua kesulitan-kesulitan, wasyadaidi, dan semua kekerasan-kekerasan. Biadaya, yang ada di tangan saya. Wa ana unji wa yurji gairahu, saya yang menyelamatkan dia. Saya kan ini orang yang menyelamatkan. Wa yurji gairi, tetapi kenapa dia mengharap kepada selain daripada saya? Kenapa dia mengharap selain daripada saya? Wa tatarrukul fikri abwaaba ghairi, dan ia mengetuk pemikiran pintu-pintu selain daripadaku. Wa biyadi mafatihul abwabi, padahal di tangan saya tempat kunci-kunci pintu-pintu itu. Dia tahu bahwa kunci pintu itu di tangan saya. Wa hiya mughalaqatun, dia itu tertutup. Wababi maftuhun, sedangkan pintu saya terbuka, liman da'ani, bagi orang yang berdoa kepada saya. Man dzalladzi ammalani linaibatin, siapa saja yang memohon kepadaku, siapa saja yang berharap kepadaku, linaibatin, bagi suatu kesulitan, fakata'tu bihi dunaha, maka saya putuskan dengannya selain daripada itu, selain daripada kesulitannya itu. Wa man dzalladzi rajani, dan siapa saja yang mengharap akan aku, li'azimi jirmihi, karena kebesaran dosanya, fakata'tu raja'ahu, maka aku putuskan juga akan harapannya min daripadaku. Artinya ketika dia memiliki suatu keperluan, lalu dia berharap untuk mendapatkan keperluan itu karena keperluan itu bukan semata-mata karena Allah. Dia juga minta, berharap kepadaku, tetapi karena kebesaran daripada kesalahan dan keliruannya, saya akan putuskan harapannya daripadaku. Amman dzalladzi qara'a babi, atau siapa saja yang mengetuk pintuku, falam abdahu, lalu saya tidak bukakan dia, lahu baginya, tidak bukakan itu pintu baginya. Ja'altu amala khalqi, saya jadikan akan cita-cita makhluk saya, baini wa bainahum, antara saya dan antara mereka, muttasilatan, yaitu berhubung, dia bersambung.
fata'allaqat bi ghairi, lalu dia berhubung dengan selain daripada saya. Wa ja'alat fata'allaqtu bi ghairi, lalu aku hubungkan dia dengan selain daripada saya. Wa ja'altu raja'ahum, lalu saya jadikan akan harapan itu muddakharan lahum, yaitu disimpankan buat mereka ini di sisi saya. Artinya ketika kita berharap sesuatu, pokoknya yang bagus kita harapkan kepada Allah, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru yang diberikan yang lain. Yang diberikan yang lain. Maka nanti harapan kita yang tidak diberikan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemberian Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengatakan sebenarnya ini yang kau butuhkan sekarang, bukan yang kau minta itu. Jadi yang kau butuhkan sekarang adalah ini yang saya berikan kamu itu. Sedangkan apa yang kau minta itu adalah yang kau butuhkan nanti. Dan saya akan lipat gandakan dia ketika saya tidak memberikan kamu sekarang. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita oleh para alim ulama ketika kita berdoa. Dengan cara 5 cara itulah Allah memberikan kita. Bisa saja langsung diberikan. Sekarang kita minta, sekarang kita diberikan. Atau tidak diberikan sekarang, mungkin besok lusa atau setahun 2 tahun mendatang. Padahal kita minta untuk dapat haji. Nanti 10 tahun baru kita berikan. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya dibangkitkan seorang Nabi Rasul di kalangan masyarakat Mekah. Setelah ribuan tahun baru diberikan. Yang ketiga, mungkin tidak diberikan baik tunai ataupun tertunda, tetapi diberikan kita yang lain. Kita minta sesuatu, tidak diberikan, tapi penyakit kita mungkin disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau manfaat hidup kita diberikan. Kemudian yang keempat, Allah memberikan kita yang terbaik daripada apa yang kita minta itu. Tetapi kalau kita tidak diberikan, tapi diberikan yang lain, maka yang kita minta itu menjadi investasi di akhirat nanti. Sedangkan apa yang diberikan pada hari ini, itu yang sebenarnya yang kita perlukan. Itu kata daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Hingga dia mengatakan muddakharan lahum indi, yaitu disimpankan bagi mereka di sisi saya. Falam yardau bihibzi, tapi ada yang tidak reda dengan pemeliharaan saya. Wa mala'at samawati, dan telah penuh 7 lapis langit saya. Mimman la yamalluni, mimman la yamalluna. Jadi tidak menjadi penuh 7 lapis langit saya daripada orang-orang yang tidak pernah bosan. Tastabihi, tidak pernah bosan mensucikan saya. Mim malaikati, daripada malaikatku. Wa amartuhum, dan saya suruh mereka. Alla yaghliqul abwaba, agar mereka tidak menutup pintu-pintu. Baini wa baina ibadi, antara saya dan antara hamba-hamba saya. Falam yasiku biqauli, mereka tidak percaya dengan ucapan saya. Alam ya'lam, apakah dia tidak tahu? Man tarakathu naibatun min nawaibi, siapa saja yang menimpa akan dia oleh suatu kesulitan daripada kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh aku. Annahu la yamliku kashfaha, bahwa saya dia tidak akan memiliki akan pembukaannya ada oleh seorang gairi selain daripada saya. Pamali arahu, maka tidak ada bagiku melihat saya bi'amalihi, dengan cita-citanya itu, mu'ridun anni, yang menentang dari saya. Wa mali arahu, dan tiada bagi saya melihat akan dia, lahian bisiwaya, ya dalam keadaan lali dengan selain daripada saya. A'taituhu bijudi, saya berikan dia dengan kemurahan saya. Malam yas'alni, apa yang dia tidak minta kepada saya. Summa intaza'tuhu minhu, lalu saya ambil apa yang saya berikan itu daripadanya. Falam yas'alni raddahu, dia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya. Wasa'alahu gairi, tetapi meminta akan dia oleh orang lain daripada saya.
Apa tarani abda'u bil atiyati? Apakah kau melihat saya mengawali dengan pemberian? Qablal mas'alati, sebelum ada permohonan. Summa as'alu, lalu saya minta. Pala ujibu. Summa us'alu, kemudian saya dimintai. Pala ujibu sa'ilun. Pala ujibu sa'ili. Maka lalu saya tidak menerima orang yang minta itu. Abakhilun ana? Apakah dengan sebab saya tidak memberikan itu saya menjadi orang bakhil? Fayabkhaluni in abdi, maka menganggap bakhil saya oleh Tuhan saya. Ini memang kadang-kadang hamba Allah itu ada yang mau melakukan riadah dengan mengemukakan cintanya kepada Allah, memuji-muji Allah. Ada orang yang melakukan riadahnya dengan cara menuntut terus kepada Allah. Misalnya begini, dia terus memuji Allah di masjid-masjid, dia memuji Allah. Tapi ada orang yang kadang-kadang tidak mau dia ke masjid, dia lalu justru di padang pasir, di tengah padang pasir yang panas. Di situ dia meraung-raung menangis, menyesali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan mengatakan, ya Allah, banyak orang yang kau berikan tanpa minta selain daripada saya. Sementara saya ini minta terus, bahkan sampai meneteskan air mata. Berapa meter kubik pasir yang kering ini menjadi basah dengan tetesan air mata saya. Untuk meminta suatu kedekatan kepada engkau, tapi kau tidak berikan kepada saya. Karena tanda-tandanya tidak ada. Terus ya begitu. Akhirnya dengan cara begitu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedekatan. Karena orang-orang semacam itu kelihatannya bukan orang yang putus asa, tapi orang-orang yang minta terus untuk mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu diberikan. Ada orang-orang yang riyadah dengan cara bersenang-senang. Yaitu bersenang-senang artinya seperti orang ini yang zikir, wirid, selawatan, istighfaran dan rame-rame banyak orang. Dia mengumpulkan orang sebanyak-banyak sehingga begitu banyaknya orang ini bagikan tidak pernah ada sejengkal tempat pun tempatnya setan. Lebih setan itu diusir dengan kalimat thayyibah yang ia baca. Dia dapatkan apa yang dia inginkan, yaitu dekat kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang tidak seperti itu. Dia masuk ke dalam gua. Dia biarkan dirinya di situ sengsara, tidak dapat makan dan tidak dapat minum. Akhirnya dia mendapatkan hal itu. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang cara Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan kepada hambanya dengan banyak cara. Nah, ada orang yang kadang-kadang memang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada makhluk bahwa ini orang yang bagus. Tapi diperlihatkan dia menjadi orang jelek, orang jahat. Misalnya ada seorang seperti ada di sini di sinetron itu ya. Ada seorang yang tidak pernah dilihat bagus oleh sama manusia. Kenapa? Karena setiap hari dia pergi membawa kertas kresek untuk membeli minuman berbotol-botol, minuman keras. Dia setiap hari. Jadi kan setiap orang yang melihat dia, kok kurang ajar orang ini nendak minuman keras, dia minum sendirian sampai semalam suntuk, besok pagi begitu. Kemudian setelah itu dia pergi ke rumah-rumah pelacuran, ke rumah pelacur dia pergi terus. Tengah malam suntuk baru dia pulang. Sehingga orang melihat dia orang yang sangat sempurna kejahatannya. Dia pergi ke tempat perjudian ayam. Sabung ayam. Ternyata dia pergi membeli minuman keras itu bukan untuk diminum. Dia beli minuman keras itu untuk dibuang. Dibuang itu semuanya dibuang. Setiap malam dibuang. Lalu dia berkata kepada istrinya, alhamdulillah saya sudah dapat membantu orang tersebut. Bisa mengurangi bebannya. Seandainya kalau saya tidak beli minuman kerasnya, berapa banyak orang-orang yang menjadi mabuk oleh minuman keras yang dia jual. Saya sudah dapat mengurangi bebannya. Kemudian begitu dia pulang dari rumah pelacuran, alhamdulillah. Tadi saya bertemu dengan 5 orang perempuan lacur. Saya berikan masing-masing mereka uang sesuai dengan berapa yang ia dapatkan setiap malam.
Saya suruh dia pulang, tutup pintu kamu. Jangan pernah kasih orang lain masuk selain daripada suami kamu. Itu saya berikan. 5 orang saya berikan katanya. Kemudian itu di sabung ayam. Saya beli ayamnya semua. Semua saya beli ayamnya dengan harga yang sangat mahal. Lalu saya sedekahkan kepada orang-orang. Dulu pernah, ini di kota Mataram ya. Di kota Mataram, ini memang salah satu daripada cara Al-Maghfurullah Tuan Guru Lopan berdakwah. Dia datangi seorang tokoh sabung ayam yang paling ditakuti. Dia tidak pernah kalah, dia selalu menang. Akhirnya datang Tuan Guru Lopan. Berapa jual ayam ini? Dengan 3 hektar ayam sawah tidak saya jual. Berapa yang? Akhirnya berapapun mau dijual ayam ini saya akan beli. Nah, begitu jadi transaksinya, sekarang sembelih ayam ini, bikin dia menjadi pelcing ayam. Akhirnya betul dilakukan oleh penjudi sabung ayam ini. Begitu dilakukan, dia rasa sangat lezat. Daging ayam yang tidak pernah kalah dalam bertarung ini. Tidak pernah kalah. Sangat lezat. Lalu si penyabung ayam ini berpikir, apa maksudnya orang tua ini? Besok saya datang lagi katanya. Dia kok beli ayam bukan dipergunakan untuk bercabung, tapi disuruh saya untuk menyembelihnya. Dia tidak tahu bahwa yang datang itu Tuan Guru Lopan. Besoknya datang lagi. Akhirnya baru dia tahu. Sebenarnya pelunggu ini siapa? Nama saya Muhammad Saleh. Mungkin Bapak pernah mendengar yang namanya disebut Tuan Guru Lopan itu. Oh berarti Tuan Guru Lopan. Ya itulah kira-kira. Terus saya ingin mengajak kau menjadi orang baik-baik. Jadi orang baik-baik. Bukan seterusnya main sabung ayam. Sebagaimana sekarang yang saya dapatkan. Yang kau dapatkan dari bersabung itu semuanya kembalikan kepada pemiliknya. Yang kau pasti ingat siapa dulu yang pernah berikan kamu karena dia kalah bertarung. Ayamnya dengan kamu. Dikembalikan. Akhirnya sanggup dia hidup miskin orang tersebut. Ini di kota Mataram nih tempatnya orang ini. Yang oleh pengguru Lopan ini. Tetapi setelah dia jatuh miskin itu justru dia sangat tenang. Pada saat itu kok tiba-tiba diberikan kemampuan untuk pergi berhaji. Setiap tahun dia berhaji. Nah itulah berkah daripada dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau yang pertama tadi itu memang ini pada zaman tabi'in ada yang melakukan semacam itu. Dia selalu bahkan oleh ini siapa? Sunan Kalijaga juga itu melakukannya. Setelah dia diangkat menjadi murid oleh Sunan Ampel, itu dilakukannya dia jadi pencuri, dia kelihatan sebagai pemabuk dan lain sebagainya, jadi perampok. Sehingga tidak ada yang mengetahui dia sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala karena yang dilihat adalah kejahatannya saja, hanya kejahatannya saja. Qala al-musannif rahimallahu taala. Kemudian faman zalladzi yaqta'uha duni. Siapa sih yang akan memutuskan dia selain daripada saya? Wa ma asa'ayu amilal mu'amiluna. Dan hampir-hampir tidak berencana orang-orang yang berencana. Lau qultu lahli samawati. Kalau saya katakan bagi semua penduduk langit saya, wali ardi dan penduduk bumi saya, amaluni summa ataitu kulla wahidin. Amaluni berharaplah kalian kepadaku. Kemudian saya berikan masing-masing setiap orang minum daripada mereka, minal fikri daripada pemikiran, mislima ataitul jami'ah, seperti saya berikan kepada semua. Ma nakasa dzalika min mulki. Tidaklah mengurangi yang demikian itu daripada kerajaan saya. Adu zarratin, yaitu seukuran anggota seekor semut yang paling kecil. Seekor semut yang paling kecil ini, zarah itu memang diartikan
semua paritas serangga sebenarnya. Bukan hanya semut. Karena kalau semut secara khusus an-namlah. Itu semut. Kalau zarah ini semua paritas serangga. Termasuk corona. Ini seandainya kalau corona ini yang tidak bisa dilihat dengan mata, telanjang. Lalu dulu pernah kita juga di awal-awal kita tanyakan, bagaimana sebesar kakinya itu sih? Ya, berapa besar songotnya? Bagaimana besar kepalanya? Nah, seandainya seukuran salah satu anggota daripada corona ini tidak ada berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Dengan sebab mereka saya berikan semuanya apa yang mereka minta, kata Allah. Tidak akan bisa mengurangi kemuliaan saya. Ana qayyimuhu, saya yang mendirikannya. Paya bu'sal qanitin. Paya bu'sal qanitin. Paya bu'sal qanitin. Alangkah celakanya orang-orang yang berputus asa merahmati daripada rahmatku. Waya bu'saman asani. Alangkah celakanya orang-orang yang durhaka kepadaku. Walam yuraqibni. Dan dia tidak mengawasi saya. Artinya dia tidak menyadari saya yang mengawasi dia. Wasabata ala maharimi. Lalu dia tetap atas apa yang saya haramkan. Dia terus-menerus bergelimang dengan keharaman-keharaman. Walam yastahi minni. Dia tidak pernah merasa malu daripadaku. Qala rahimakallahu. Berkata, rahimakallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Amli hadal haditha. Tulislah, diktekanlah hadis ini. Alayya atasku. Fakatabahu, maka dia pun menulisnya. Summa qala, kemudian dia berkata, wallahi la aktubu hadithan ba'dahu. Demi Allah, saya tidak akan menulis satu hadis pun setelah ini. Nah ini, qultu. Aku katakan, wal aslu alladhi yumbana alaihi hadal makna. Dan dasar yang dibangun atasnya makna ini, huwa tahakkukul abdi fi maqami husni zanni. Yaitu adalah tahakkukul abdi. Yaitu bersungguh-sungguhnya seorang hamba fi maqami husnuzanni billah, yaitu berada pada makam husnuzan dengan Allah Ta'ala. Walidzalika akhadal muallifu, karena inilah telah mengambil oleh Tuan Musannif rahimallahu ta'ala fi dzikrihi, pada zikirnya biatari dengan pengaruhnya. Faqala, udah jam berapa ini? Oh, masih jauh. Mudah-mudahan masih jauh nih. InsyaAllah. Masih kuat ya? InsyaAllah. Faqala, maka dia berkata, illam tuhsin zannaka bihi. Jika kau tidak memperbaik persangkaanmu dengannya, li ajli husni wasfihi, karena baik pensifatannya, fahassin zannaka bihi, maka perbaikilah persangkaanmu dengannya, liwujudi muamalatihi, karena ada muamalahnya maka bersama engkau. Fahal auduka illa husnan, maka tidak ada kembalimu kecuali bagus. Wahal asda ilaika illa minanan, dan tidak ada asda ilaika, yaitu kecenderungan kepadamu kecuali pemberian-pemberian. Husnuzanni billah, baik sangka dengan Allah Ta'ala itu ahadu maqamatil yakin, salah satu daripada makam-makam keyakinan. Wan nasu fihi ala qismaini, dan manusia atas husnuzan terhadap Allah itu terbagi menjadi dua. Khasatin wa amatin. Yang pertama dikatakan husnuzan khassah, kemudian yang kedua husnuzan ammah. Fal khassatu, maka yang khusus, hasanuzanna bihi, mereka telah memperbaiki persangkaannya dengan Allah.
lima huwa alaihi minan nu'uti as-saniyati, karena apa yang ada atasnya daripada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mulia, wasifatil aliyati, dan sifat-sifat yang tinggi. Wal amatu, sedangkan husnul zon al-ammah, hasanul zonna, mereka itu memperbaikikan persangkaannya dengan Allah. Lima hamma fihi min subughir ni'ami, karena apa yang ia telah yakini. Lima hum fihi min subughir ni'ami, karena apa yang mereka di dalamnya daripada perlimpahan nikmat, wasumulil fadli, dan lengkapnya karunia, wal karami, dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, wat tafawuti bainal maqamaini, wat tafawutu bainal maqamaini, sedangkan tafawut antara kedua maqam ini zahirun, sangat nampak. Jadi memang objek daripada husnuzon khassah dan objek daripada husnuzon ammah itu berbeda. Kalau objek husnuzon ammah karena dia melihat memang Allah maha mulia, maha tinggi, kemudian maha sempurna. Sedangkan yang husnuzon ammah itu, yaitu objeknya mereka itu melihat dari segi apa yang menjadi realita. Allah melimpahkan segala nikmatnya, Allah memberikan segala kemuliaannya dan karunia-Nya. Itu yang menjadi objek. Kedua-duanya adalah sama baiknya. Wattafawutu bainal maqamain, lalu ada kesamaan antara dua maqam itu, yaitu zahirun, yaitu wattafawutu, sangat nyata. Walidzalika, dan karena itu, la yakhafu minat taghayyuri, dia tidak pernah takut daripada adanya perubahan, wal inqilabi, dan bolak-balik pihadihima, pada salah satu daripada keduanya. Artinya mungkin pada satu saat husnuzonnya itu masuk dalam kategori husnuzon khassah, atau mungkin dia masuk pada kategori husnuzon ammah. Jadi kalau husnuzon khassah itu yang dilihat siapa yang memberi, sedangkan husnuzon ammah apa yang ia beri. Nah, itu di dalam hikmah nanti di akhir-akhir kitab ini, di situ ada yang dibicarakan tentang masalah pembagian orang yang bersyukur, orang yang dibagi menjadi 3 itu. Nah, orang yang memberikan ini, itu yang menjadi sasaran dalam bersyukurnya, bukan semata-mata karena dia memberi. Sedangkan orang yang kedua ini, dia bersyukur kepada orang yang memberi karena ada pemberiannya. Dua-duanya ini ada tafawud, ada kesamaannya. Wa pihadihima ma yakhafu fil akhari, dia tidak takut pada apa yang lainnya. Artinya tidak mengatakan, oh sekarang saya sudah berkurang, sekarang sudah ada lebih. Li'anna arbabal maqamil awali, karena bahwasanya pemilik-pemilik daripada makom yang pertama itu, lamma tahakkaku fil ma'rifati, manakala mereka sudah bersungguh-sungguh dalam ma'rifat billah, dalam mengetahui Allah Ta'ala, wah tazu bi anwaril yaqini, dan mereka mendapatkan sinar-sinar keyakinan, bihi dengannya, itma'annat qulubuhum, menjadi tenang hati mereka, wasakanat nufusuhum, dan menjadi reda jiwa mereka, falam yabqa bihim muttasi'un, maka tidaklah tersisa pada mereka suatu perluasan, liwujudi tuhmatin, karena adanya suatu tuduhan, wala majalin lisu'in, dan tidak ada tahapan-tahapan bagi suatu lisu'izzanni, karena ada, artinya tidak ada tempat bagi su'izzon. Warbabul maqamitani, sedangkan pemilik makom yang kedua ini, lam yartaku an nazrihim ilal af'ali, mereka itu tidak meningkat, tidak naik daripada pandangan mereka kepada perbuatan-perbuatan. Wa hiya mutalawwinatun alaihim, dan dia yaitu berwarna-warni atas mereka, fi kulli halin, pada setiap keadaan. Wa inda wuqu'i ba'di ma la yulaimuhum, dan ketika terjadinya, ketika jatuhnya sebagian apa yang tidak mencela mereka, minah daripadanya, bihim dengan mereka, rubama,
tada'apu an tahammuli makariha. Mungkin saja dia menjadi lemah daripada menanggung akan apa yang tidak dia sukai. Qawiya qulubuhum, menjadi kuat hati mereka. Fala tuhsalu lahumul bara'atu min khawatiri su'i zanni. Maka tidaklah terdapat bagi mereka itu kebebasan daripada kekhawatiran-kekhawatiran su'uzzon billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdutsun nafsu bima yaqtadi wujuda halin, dan bercakaplah oleh jiwa dengan apa yang menuntut adanya kegelisahan, wa jaz'in, dan keterkejutan. Falyakunil abdu inda dzalika, maka hendaklah seorang hamba ketika yang demikian itu musyahidan makna qaulihi ta'ala, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kalian tidak sukai itu, boleh jadi apabila kalian tidak suka kepada sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal dia lebih bagus bagi kalian. Wa ma asbahu, dan apa yang serupa dengannya. Wal yaqis nadira 'alal ghalib, maka hendaklah dia mengkias yang jarang itu atas yang biasa. Para ulama mengatakan, iza lam tamna gairaka an su'iz zanni bika wajbur nafsaka ala husni zanni bigairika. Iza lam tamna gairaka, apabila kau tidak bisa menegah orang lain, an su'iz zanni bika, daripada su'uzon terhadapmu, apabila kau tidak mampu menegah orang lain su'uzon terhadapmu, wajbur nafsaka an husni zanni bigairika, maka paksakan dirimu untuk selalu husnuzon terhadap orang lainmu. Seperti tadi itu, kita tidak mungkin memaksa orang untuk tidak su'uzon kepada kita. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kita tidak mungkin bisa mengharapkan orang lain berbaik sangka terhadap kita. Tetapi kita bisa untuk memaksa diri untuk selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Ini termasuk ajaran daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ajaran beliau yang masuk di pelajaran Nasahihul Ibad, itu ada di sana tentang pesan daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Seandainya kalau kita melihat ada orang berbuat jahat dan kita selalu lihat, jangan sekali-kali su'uzon kepada orang semacam itu. Lebih bagus kita husnuzon dengan mengatakan, mungkin saja dia melakukan hal itu karena tidak tahu sama sekali hukumnya, dan kita tidak tahu bahwa dia nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sementara saya tahu hukumnya, tapi mungkin saja saya melanggarnya dan akan su'uzon ketika itu. Ini yang dikatakan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, terus yang menggeret kita untuk selalu husnuzon. Dan ternyata Imam Ghazali juga begitu persangkaannya. Husnuzon ini sangatlah penting. Sangat penting. Karena apa? Ketika kita yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan pernah kita mengerutu untuk mengatakan, kenapa kok saya yang diberikan begini oleh Allah, kenapa bukan orang lain? Ketika anak kita misalnya meninggal dunia pada waktu dia kecil, atau sakit misalnya pada waktu kecil, kita menangis karena apa? Kasihan kepada anak itu, lalu mengatakan, ya Allah, kenapa dia yang kau berikan sekecil ini? Kenapa Allah tidak memberikan kepada saya saja? Kenapa yang masih kecil tak punya dosa ini yang kau berikan penyakitnya begitu menyakitkan sampai dia begini? Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk sesungguhnya kita melaporkan hal itu kepada Allah. Tetapi sesungguhnya ini juga ada kurangnya karena kita tidak husnuzon kepada Allah. Bagaimana kita husnuzon kepada Allah? Ya Allah, Engkau yang Maha tahu. Kau berikan penyakit kepada anak saya yang semacam ini. Begitu sangat menyedihkan perasaan saya. Pasti Kau bermaksud yang terbaik, ya Allah. Yang terbaik. Pernahkah diceritakan seorang waliullah, selama-lamanya dia tertawa, dia menangis terus.
Tetapi begitu meninggal istrinya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak. Lalu banyak orang yang datang, ya berarti tuan ini senang istrinya meninggal supaya dapat nikah bersama gadis-gadis belia yang banyak itu mengelilingi tuan sekarang ini. Bukan dia sambil tertawa, tapi dia sambil tertawa. Bukan. Kok sebelumnya tuan terus menangis sampai sekian puluh tahun menangis terus. Kenapa begitu istrinya meninggal sekarang tertawa? Ketika saya menangis itu tangis karena takwa. Saya tertawa juga tertawa karena takwa. Bukan karena senang ditinggalkan oleh istri. Tetapi apa? Kalau saya menangis sekarang berarti berubah tangisan saya. Nangis karena meninggal istri saya bukan tangis takwa lagi. Setan yang tertawa terbahak-bahak melihat saya menangis. Tapi kalau saya tertawa begini, setan ngomel dia katanya. Ngomel setan-setan itu sambil matuk-matukkan kepalanya di batu-batu besar. Kurang ajar orang tua ini. Begitu orang istrinya yang sangat dia cintai meninggal, kok tidak nangis-nangis. Bahkan dia tertawa, kurang ajar orang-orang ini dia bilang. Ngomel setan-setan itu dia bilang. Nah, ini dia ngomel. Ini artinya husnuzonnya kepada Allah itu sangatlah tinggi. Sangat-sangat tinggi. Ini ingat tetap tataran para arifin. Tataran para arifin. Sehingga jika terjadi pada satu saat sesuatu yang tidak kita inginkan sama sekali, maka kita wajib husnuzon kepada Allah. Pasti itu merupakan sesuatu yang terbaik diberikan kepada kita atau mungkin kepada orang lain. Walaupun mungkin itu suatu perbuatan yang sangat-sangat memalukan misalnya. Sangat-sangat memalukan, sangat tercela menurut syariat. Tapi menurut Allah pasti ada maksud Allah yang terbaik yang tidak bisa kita bayangkan. Itu sebabnya hakikat daripada pelajaran tasawuf ini adalah dia mengajak kita untuk memandang sesuatu sampai melewati apa yang zahir. Jangan sampai membataskan pelihatan itu hanya kepada yang nampak. Tapi apa yang ada di balik yang nampak itu, itulah yang menjadi batas. Maka itu sebabnya oleh para sufi mengartikan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila aswabikum walakin yanzuru ila qulubikum. Para sufi mengatakan Allah tidak memandang sebatas rupamu yang tampan sekarang ini. Tidak memandang sebatas pakaianmu yang baik ini. Tetapi Allah memandang sampai hatimu. Sampai hatimu. Artinya hati ini memang perlu kita manage dia dengan sebaik-baiknya. Dan para sufi mengatakan kendaraan yang paling cepat bisa menyampaikan kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah itu. Zikir mampi musbat. Tetapi menurut mereka zikir mampi musbat itu bukan seperti yang kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi itu hu Allah. Yaitu ketika hu itu adalah musbat, Allah keluarkan napas itulah dia yang mampi. Yang mampi. Jadi kendaraan yang paling mulus perjalanannya untuk mengantarkan kita kepada Allah adalah zikir napas itu mereka. Tapi ada juga yang dimaksudkan dengan zikir napas dalam hal ini. Menghiasi kendaraan kita berupa napas yang cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika napas kita ini keluar masuknya adalah dengan kalimatut thayyibah. Termasuk dengan membaca zikir, membaca istighfar, selawat, tasbih, tahmid. Itulah yang menghiasi napas kita yang keluar masuk ini. Bukan kita biarkan lolos tanpa ada kalimatut thayyibah. Kalau kita biarkan lolos begitu saja kan berarti tidak ada perhiasannya. Termasuk dalam hal ini adalah ketika kita memberikan pengajian, berikan ceramah. Bayangkan berapa napas yang kita keluarkan selama sekian jam. Berapa napas yang kita keluarkan, kita masukkan. Ini semuanya adalah dihiasi oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu yang menghiasinya. Ini menurut versi salah satu sufi. Jadi menurut satu versi ini berarti silakan melapaskan kalimatut thayyibah sebanyak-banyaknya apapun bentuknya beraneka warna. Sehingga bagikan bunga yang beraneka warna di taman. Yang kau rangkai menjadi suatu pemandangan yang sangat indah. Silahkan. Itu versi daripada zikir jahar. Sedangkan yang zikir sir itu cukup dia dengan
mengandalkan napas saja. Bahkan tidak membiarkan napas itu lolos, tapi dia mengatakan, jadi ada suaranya. Sekalipun tidak dikeluarkan dari mulut, dia ada suaranya. Itu yang menjadi apa? Itu napas Allah, napas Ahmad, napas Adam, kata mereka. Napas Allah, napas Ahmad, napas Adam. Sehingga nanti Nur Ahmad berbeda dengan Nur Muhammad. Nur Ahmad itulah perpaduan antara ruh dengan nyawa, dengan napas. Dengan Nur Muhammad itu adalah raga yang kelihatannya kasar memang. Nah, ketika nanti terpadu antara Nur Ahmad dan Nur Muhammad, begitu dia meninggal, sudah gaib dia. Begitu masukkan di dalam korong batang, sudah yang tersisa adalah kereng putihnya saja. Itu yang sudah terpadu antara Nur Ahmad dengan Nur Muhammad. Oleh pengertian para sufi. Nah, itu sebabnya mereka mengatakan, karena selalu menatap ini ya, kalau orang yang menjalani sufi, baru sampai kepada makom tarekat, dia memang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau dia sudah mulai kepada hakikat, begitu dia meninggal, semua ini sudah tidak kelihatan. Lubang yang ada pada raganya itu tidak kelihatan. Tapi kalau sudah sampai kepada makom arifin, itu dia akan sangat hilang. Jadi nanti hanya kain kapannya yang dibawa. Lalu mereka itu menafsirkan kain kapan itu apa? Ini kan pernah dulu ditanya itu Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam yang juga diceritakan di dalam apa? Di dalam Nasihatul Ibad itu ya. Kenapa dikatakan Hatim Al-Asam? Karena dia pernah didatangi oleh seorang perempuan menanyakan sesuatu, karena mungkin dia malu itu si perempuan, karena begitu hebatnya Hatim ini, keluarlah kentutnya. Keluar kentut jadi dengar oleh Hatim. Tapi supaya perempuan tidak larut dalam rasa malu, Hatim ingin untuk memberikan pengakuan pada perempuan ini bahwa saya tidak mendengarkan dia kentut. Apa yang kau akan tanyakan besar-besar suaranya? Padahal tadi dia sudah bertanya dengan satu lapas yang cukup besar. Maksud daripada Hatim untuk memperbesarkan suaranya supaya perempuan ini yakin bahwa Hatim tidak mendengarkan bahwa dia kentut. Akhirnya kan, oh begitu besar suara saya dan dengarkan sama Tuhan saya, apalagi kentut saya. Jadi sudah hapus rasa malu katanya. Itu hapus rasa malu. Ketika ditanya Hatim Al-Asam oleh setan, Tuhan saya, zikir saja kerjaannya. Makanan kau apa? Tempat tinggal kau di mana? Pakaianmu apa? Kalau saya, makanan saya mati. Tempat tinggal kamu dikubur. Pakaian kamu kain kapan? Lari setan ini. Dia lari. Setelah mendengarkan jawaban daripada Hatim Al-Asam. Kenapa? Saya setiap hari merasakan betapa sakitnya yang namanya proses kematian. Apalagi saya Rasulullah sendiri, begitu dia diproses kematian oleh malaikat Israel. Sampai malaikat Jibril memalingkan pandangannya, tidak sanggup, tidak tahan melihat Rasulullah yang begitu kesakitan ketika dikeluarkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Fatimah mengatakan ya wailata abah. Ya waila abatah, seperti yang di dalam Riyadhus Shalihin kan ada di situ. Ya waila abatah. Alangkah sakitnya yang dialami oleh ayah saya sekarang ini. Saya Rasul mengatakan la waila li abaki ba'dal yaum ya Fatimah. Akhirnya dia bertanya kepada Jibril, apakah kau sudah bosan melihat saya Jibril? Bukan ya Rasulullah. Hamba ini tidak tega melihat Rasulullah yang begitu kesakitan ketika dikeluarkan ruhnya. Sampai dia ngerutu malaikat Jibril kepada Israel. Kenapa kok kamu mengeluarkan Rasulullah begitu sampai kesakitan? Ini sudah tidak ada lagi yang lebih ringan dari ini, dia bilang. Tidak ada lebih ringan daripada ini. Nah itulah yang diingatkan oleh Hatim. Makanya saya selalu mengingatkan betapa sakitnya mati. Itu jadi makanan saya katanya. Akhirnya iblis itu
lari tunggang langgang. Tempat tinggal saya kubur. Kalau yang sementara ini, itu bukan tempat yang abadi. Kubur. Di kubur itu saya akan sengsara. Pakaian saya kain kapan. Itu menyebabkan setan-setan pada lari daripada Hatim Al-Hasan. Nah, ini adalah merupakan suatu yang memang husnuzon adalah sangat penting. Kalau sudah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diberikan oleh Allah, kita akan meyakini dia sebagai suatu tanda cinta Allah kepada kita. Qala Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdi telah berkata, Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha daripadanya. Husnuz zanni ibaratun an qat'il wahmi. Yang namanya husnuzon itu adalah suatu ibarat daripada memutuskan persangkaan buruk, persangkaan jelek. Jadi yang namanya husnuzon adalah lawan daripada suuzon katanya. Ayyakuna aw la yakunu, bahwa dia ada atau tidak ada. Li'annal wahma, karena bahwasanya persangkaan buruk itu qatilun, itulah pembunuh. Wa huwa liwaqtin tsanin, dan dia adalah untuk waktu yang kedua. Pamata a'taita udhunaka wal alwahma, maka kapan saja kau berikan akan telingamu alwahma, akan suatu persangkaan jahat, halakta, pasti kau akan binasa, wahdaka, sendirianmu. Wa kadzalika al isgha'u bil udhuni abil uzuni ila syaitani, begitu juga dengan memasang perhatian dengan telinga-telinga kepada setan, wan nafsi, dan kepada nafsi. Jinsun wahidun, itu merupakan satu jenis. Ini kata daripada para ulama. Ini beruntung kita pada bulan Ramadan itu katanya. Kita bisa tahan tidak makan selama 13 jam karena tidak ada setan yang menggoda. Karena semuanya sudah dikajang oleh malaikat Jibril. Katanya Jibril begitu datang ini tanggal 1 bulan Ramadan, disuruh dia cari setan-setan itu di mana saja dia bersembunyi, cari dia. Kemudian borgol tenggelamkan dia di dasar lautan supaya tidak ada yang mengganggu umat Muhammad yang sedang beribadah. Akhirnya tidak ada katanya yang bisa menggoda kita. Begitu juga apapun yang menarik perhatian kita, yang menarik perhatian kita, tidak akan membuat kita tergoda, karena tidak ada setan yang memperalat dia untuk menggoda kita. Ini yang masih muda-muda, pasangan suami istri yang masih muda, walaupun di kamar hanya berduaan, berbuka-bukaan, tapi tidak tergoda. Kenapa tidak ada setan yang memperalatnya untuk menggoda kita? Nafsu, dia lumpuh sebenarnya nafsu itu, dengan sebab haus lapar yang kita tahan. Itu sebabnya ketika Allah merendam nafsu itu 3000 tahun, dibakar untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya dan dia sebagai hamba Allah, dia tidak mau walaupun sudah dibakar 3000 tahun. Direndam dia 3000 tahun juga tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya dan sebagai hamba Allah. Tapi ketika dia direndam di suatu tempat yang berbau kelaparan, dan dikasih makan, maka setan itu, nafsu itu baru mengakui ana abduka wa anta rabbih. Nah itu. Berarti begitu puasa kita, makanya para sufi memperalat puasa ini sebagai suatu alat yang sangat-sangat kuat untuk cepat wusul kepada Allah Ta'ala. Cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sesungguhnya puasa yang kita lakukan 1 bulan ini, yang merupakan satu latihan untuk
bisa menahan diri kita untuk bergantung kepada selain daripada Allah. Seperti yang dikatakan tadi, kita tidak akan bergantung kepada makanan untuk sekedar mencari kekuatan. Makanya kita akan bisa kuat sesungguhnya dengan niat. Karena Allah melihat niat kita. Sehingga betapa banyak orang-orang yang puasanya wisol. Puasa itu bersambung terus. Kita anggap dia akan berbuka nanti saat sahur. Ternyata tidak sahur juga. Dia kalaupun sahur hanya dengan setetes air. Hanya sekedar membatalkan puasa. Lalu dia sambung lagi puasanya. Ini ada yang sampai berminggu-minggu melakukan hal itu. Ternyata dia kuat. Karena ketika diperiksa organ dalamnya oleh para medis, dia utuh. Dia kuat. Kenapa? Pencernaannya tidak saling kikis. Pencernaan yang selalu bergesek setiap hari, setiap saat. Yang menyebabkan kita mah kalau tidak ada yang dimakan kan. Dia saling makan katanya. Kenapa? Karena itu Allah Maha Kuasa. Allah mengeluarkan cairan ternyata. Dari pori-pori pencernaan kita itu untuk membuat dia menjadi labil. Tidak menjadi saling kikis. Itulah cara daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala, qultu wa husnuz zanni yatlubu minal abdi fi amri dunyahu. Qultu wa husnuz zanni yutlabu minal abdi. Husnuz zan itu dituntut daripada seorang hamba fi amri dunyahu, pada urusan dunianya. Karena berkaitan dengan tadi itu. Semua dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Pasti tetap akan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Wa fi amri akhiratihi, dan pada urusan akhiratnya. Pada urusan akhiratnya. Amma amru dunyahu, adapun urusan dunianya, fa ayyakuna wathiqan billahi ta'ala, bahwa dia harus percaya dengan Allah, percaya dengan Allah Ta'ala, fi isalil manafi'i, pada menyampaikan manfaat-manfaat, wal marafiqi ilaihi, dan pertemanan kepadanya, min gari kaddin wala sa'yin, tanpa adanya kesulitan dan pada usaha pihak padanya, au sa'yin, atau pada usaha khafifin yang keras, apa yang ringan, ma'zunin pi, yang diizinkan padanya, wa ma'jurin, yang diba'jurin alaih, diberikan ongkos atasnya, bahaitsu la yafutuhu dzalika syai'an, dengan sekira-kira Allah tidak akan meluputkan akan dia yang demikian itu sedikit pun, minaflen, daripada yang sunat, wala fardin, dan tidak juga daripada yang wajib. Fayujibu lahu dzalika sukunan, maka yang mewajibkan baginya yang demikian itu adanya ketenangan, warahatan, dan istirahat fi qalbi, pada hatinya, wa badinihi, dan pada badannya. Fala yastafizuhu talabun, maka tidak pernah menggelisahkan dia oleh suatu tuntutan. Wala yuz'ijuhu sababun, tidak pernah mengejutkan dia oleh suatu sebab. Wa amma amru akhiratihi, dan adapun perkara akhiratnya, fa ayyakuna kawiyar raja'i, maka dengan cara bahwa dia kuat-kuat berharap. Ini kalau pada ibarat yang kita baca tadi tentang wa taksiruka bima tuliba angka, dan membuat kau menjadi lengah pada sesuatu yang dituntut daripadamu. Nah, kalau kita kaitkan dengan husnuzon di sini, husnuzon kepada dunia, kita husnuzon kepada Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang sudah ditetapkan. Sedangkan kepada urusan akhirat, tidak boleh begitu. Tidak hanya dengan apa? Dengan berkeyakinan Allah pasti akan memberikan kita apa yang sudah ditetapkan. Walaupun memang pasti apa yang ditetapkan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kita harus paling tidak mempunyai raja. Punya harapan. Kalau dunia, kalau hal yang berkaitan dengan dunia, berharap pun silahkan, bila perlu tidak usah berharap. Kalau dunia karena sudah dijamin. Kalau akhirat, jangan sampai tidak berharap. Ini artinya apa? Berharap untuk mendapatkan usul kepada Allah di akhirat nanti adalah bukanlah sesuatu yang
mengurangi husnuzon kita. Itu. Masih tetap kita dikatakan husnuzon kalau kita berharap kepada Allah. Artinya kalau ada khawatir misalnya, khawatir kalau Allah masukkan ke dalam neraka, khawatir kalau Allah tidak masukkan ke dalam surga, kekhawatiran ini tidak menyebabkan kita dikatakan tidak kurang husnuzon kita kepada Allah. Tetap kita dikatakan husnuzon yang berkaitan dengan akhirat. Makanya coba di dalam Uspuriyah itu dibaca di situ tentang kekhawatiran daripada Khulafaur Rasyidin terhadap apa yang akan dialami di akhirat nanti. Sampai ada yang mengatakan, kenapa saya tidak dikatakan jadi sayur mayur saja? Lalu saya petik, saya direbus, dimakan oleh manusia. Ada yang mengatakan, kenapa saya tidak dijadikan sebagai debu saja? Atau kenapa saya dijadikan hewan lalu disembelih lalu dimakan oleh manusia? Dalam Uspuriyah itu ada disebutkan di sana. Itu menggambarkan bahwa soal akhirat itu kita memang betul harus perjuangkan. Harus perjuangkan. Dan perjuangan kita secara sekuat tenaga tentang akhirat itu tidak mengurangi husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bedanya. Husnuzon kita tentang urusan dunia dan tentang urusan akhirat. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa qala bi ayyakuna kawir raja'i fi qabuli amalihi, dengan bahwasanya dia berharap kuat harapannya pada diterima amalannya as-salihah yang saleh, wa tauqiyata ujurihi, dan penyempurnaan taufiyatnya, penyempurnaan pahala-pahalanya alai atasnya, dari sawab, yaitu pada negeri yang diberikan pahala padanya pada waktu itu, wal jaza, dan balasan. Fayujabu lahu dalikal mubadaratu, maka diwajibkan baginya yang demikian itu bersegera, limtithalil amri, untuk menjunjung tinggi perintah, wa taksiri min amalil birri, dan memperbanyak daripada perkara-perkara kebaikan, biwujudi halawatin, dengan adanya manisnya, waktibatin, dan adanya iktibatin, ada semacam keinginan kuat, kayak kita iri hati ya. Melihat orang, ya orang ini kok rajin sekali dia berpuasa, rajin sekali dia beribadah. Walazazatin, dan keenakan-keenakan, wanasatin, dan kerajinan-kerajinan. Waqad qala Yahya bin Mu'az, dan sesungguhnya telah berkata Yahya bin Mu'az, awsakur raja'i raja'ul abdi li rabbih, paling kuat harapan adalah raja'ul abdi li rabbih, harapan seorang hamba bagi Tuhannya. Jadi berharap hanya kepada Allah. Wasdaquz zununi, dan paling benar zon, persangkaan, husnuz zonni billahi ta'ala, yaitu husnuz zon terhadap Allah Ta'ala. Wa min mawatini husniz zonni billahi ta'ala, dan di antara medan husnuz zon terhadap Allah Ta'ala itu, allati la yambaghi lil abdi ayyufariqahu, yang tidak pantas bagi seorang hamba untuk meninggalkannya, ayyufariqahu biha, meninggalkan padanya, yaitu awqatus syadaidi, pada saat-saat kita mengalami kesulitan, wal mihani, dan ujian-ujian, wa hululil masaibi, dan tibanya musibah-musibah, fil ahli wal mali, baik pada harta dan pada keluarga dan pada harta, wal badani, dan pada badan kita sendiri. Nah, saat itulah kita membuktikan kita husnuzon kepada Allah Ta'ala, bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa penyakit yang sangat-sangat menjijikkan sekalipun, yakini itu adalah yang terbaik buat kita dari Allah. Yakin bahwa Allah bermaksud baik kepada kita. Sehingga ini kadang-kadang terjadi, begitu keluarga kita mengalami kesulitan, pergi ke tukang tenung. Pergi ke tukang tenung. Lalu tukang tenung itu, ya mungkin apa dia diberikan oleh setan atau jin, ternyata yang dituduh adalah orang yang terdekat dengan kita. Paling tidak tetangga dekat dengan kita. Orang baik-baik dengan kita, itu yang dituduh. Berarti semakin berkembang fitnahnya. Tidak husnuzon kepada Allah. Akhirnya apa? Ini gara-gara dia ini. Gara-gara dia ini, dia menjadi begini, si anu menjadi begini, menjadi begini. Nah, itu kadang-kadang terjadi semacam itu. Nah, ini yang harus diperangi.
dengan adanya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun seandainya betul itu adalah merupakan suatu ikhtiar daripada seorang yang disebutkan dalam tulisan itu, dia betul misalnya dia betul dan minta dari orang untuk nyahirin kita, dia betul. Dan memang itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji apakah dengan demikian akan berubah akidah kita atau tetap husnuzon. Itu sebagai ujian buat Allah. Walaupun dia memang betul, tapi tetap saja kita wajib husnuzon. Pasti Allah bermaksud untuk memberikan kita yang terbaik dengan cara semacam ini lewat dia yang menyengsarakan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala, li'alla yaqa'a fi sababi adami dzalika fil jazai, supaya dia tidak terjatuh dengan sebab tidak adanya yang diberikan itu pada sebuah jaza, keterjutan, waswati dan kemurahan. Wa sayati hadzal makna, dan akan datang makna seperti ini fi kalamil muallif rahimallahu taala, pada ucapan tuan musannif, mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Wa huwa qauluhu, man zanna impiqaka lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nazrihi. Man zanna, siapa saja yang menyangka, impikaka, terbuka, lutfihi, kelembutan Allah, an qadri, daripada rencana Allah, fadzalika likusuri nazrihi, maka yang demikian itu adalah karena pendek pandangannya. Wa min a'zami mawatini husni zanni billah ta'ala halatal maut, dan di antara paling luas, paling besar medan husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya kematian. Wa qad jaa fil khabari, dan sungguh telah datang pada sebuah hadis, la yamutanna ahadukum, tidak mati salah seorang kamu, illa wa huwa yuhsinu zanna billah, kecuali dia dalam keadaan husnuzon terhadap Allah taala. Wa fi haditsin Jabir, dan pada Jabir, man istata'a minkum alla yamuta illa wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala falyaf'al. Man istata'a, siapa saja yang mampu, minkum, di antara kalian, alla yamuta, bahwa dia tidak mati, illa wa huwa yuhsinu zanna, kecuali dia adalah husnuzon billah terhadap Allah taala, falyaf'al, silakan dia lakukan. Artinya, kalau dia mampu untuk mempertahankan sifat husnuzon ini sampai dia mati, bahkan seandainya kalau dia mati dengan sebab sesuatu yang bisa kita lihat, misalnya, tetap husnuzon, ini Allah taala yang memberikan kepada saya yang terbaik. Summa tala hadil ayata, kemudian membaca ayat ini, wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum, wa dzalikum, dan itulah persangkaan kalian, alladzi dzanantum bi rabbikum, yang telah kalian sangka dengan Tuhan kalian, aradakum, yang menginginkan buat kalian, ardakum, mendatangi kalian, wali annahu ta'ala, dia karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qala bima yurwa anhu, pada apa yang diriwayatkan daripadanya, ana inda zanni abdi bi, saya ini senantiasa berada di sisi keyakinan hamba saya dengan saya, fal yazun nabi, maka hendaklah dia berbaik sangka denganku, masya'a, sesuai dengan kehendaknya. Artinya, kalau sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Rasulullah SAW dengan hadis qudsi ini, silahkan. Kalau dia mau sangka jahat, silahkan, katanya. Kalau dia mau sangka baik, silahkan. Nah, inilah amr litahdid sebenarnya. Jadi seolah-olah, jangan kau menyangka yang tidak-tidak kepada saya. Sangkalah saya ini menjadi orang yang terbaik padamu. Nah, dengan cara semacam itu, Allah Subhanahu wa taala nanti akan membuat kita menjadi orang yang husnuzon. Memang kadang-kadang zon kita ini akan terpengaruh oleh pandangan zahir kita, oleh panca indera yang kita miliki ini. Mudah-mudahan dua hikmah ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi hamba Allah yang tidak pernah bergantung kecuali kepada Allah, yang tidak pernah menyangka
kecuali dengan persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersangka buruk kepada Allah, bersangka buruk kepada sesama makhluk saja jangan, karena itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara ini kita ingin untuk bergabung bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu bukti bahwa kita sangat menginginkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada para aulianya, kepada para anbiya'nya dan kepada para ulama'nya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita terampuni. Dan yang paling kita harapkan adalah pondok pesantren Al-Halimi yang kita diwarisi oleh para pendahulu kita ini, mulai dari yang kita Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim sampai kepada kita sekarang ini, menjadi pondok pesantren yang membanggakan mereka, membanggakan para pewaris-pewaris ini yang mengamanahkan kepada kita ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi pewarisnya yang mengecewakan beliau, sehingga mereka senang dan gembira di alam barzahnya. Mudah-mudahan semua yang seperti yang kita katakan pada pengajian yang dahulu, bahwa zuriyah daripada beliau itu adalah zuriyah pertama namanya zuriyah nasabiyah, yang kedua adalah zuriyah talabiyah. Zuriyah nasabiyah ini adalah yang merupakan silsilah, yaitu waris secara turun-temurun. Zuriyah talabiyah adalah para murid-murid daripada beliau. Semua ini adalah tidak ada bedanya. Karena begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan Kau jadikan keinginan keras kami untuk masuk surga menjadi hijab antara kami dan antara Engkau. Jangan Kau jadikan kisah-kisah kecantikan para bidadari menjadi hijab antara kami dan antara Engkau. Tetapi jadikan semua itu sebagai instrumen untuk bisa menyampaikan kami kepada Engkau. Bukan surga tujuan akhir kami, ya Allah. Bukan kebahagiaan surga menjadi tujuan kami, ya Allah. Bukan takut neraka yang menjadi pendorong kami beribadah kepada Engkau, ya Allah. Tapi hamba ini adalah hamba-hambamu yang ingin selalu dekat dengan Engkau dalam suasana suka maupun duka. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana tahmidana takbirana tahlilana wa tamim taksirana. Rabbana inna nas'aluka an taj'ala siyamana siyamal muqarrabin wa siyamal muhibbin wa an taj'ala qiyamana qiyamal muqarrabin wa qiyamal muhibbin wa la taj'al qiyamana wa siyamana qiyaman wa siyamal ghafilin al mardudin wa qiyamal ghafilin al matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa li arwahi abaina wa ummahatina jaddan ikhwanina wa masyayikhina sajina liman lahu haqqan alaina kafatul muslimin muslimat lahyan wal umat. Sya'ulillahul Fatihah. Kita mohonkan juga kepada Allah semua para pendiri Pondok Pesantren Al-Halimi yang pernah berpartisipasi walaupun hanya dengan segegam pasir, dijadikan kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga, bergabung bersama para ulama-ulama kita, bergabung bersama para pejuang-pejuang Islam yang telah berkorban di medan perang dengan menumpahkan darah dengan pedang. Bi barakatil Fatihah. Amin amin tsumma amin da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatuhum fiha. Assalamu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.